Untuk di halaman muka ada judul besar, Gen Z makin sulit cari kerja di sektor formal. Mari kita mulai dengan beberapa data konkret. Menurut studi dari Pew Research Center, Gen Z, generasi yang lahir antara 1997 sampai 2012, kini memasuki pasar kerja dengan jumlah yang cukup besar. Mereka menyumbang sekitar 27% dari populasi global. Let's say roughly populasi kita ada di angka 7 miliar. Then you do the math, it's actually quite a lot. Tapi dari kuantiti yang sebanyak itu, can Gen Z actually perform in the workplace? Hai guys, selamat datang di episode perdananya Namu Podcast. Jadi ini kita episode pertama di Namu Podcast. Jadi pembahasan pertama ini tuh kita mau bahas yang lagi viral kemarin. Lu tau gak sih tentang generasi Z itu? Iya, Gen Z kan. Yes, betul. Gen ini yang kita. problematik ya buat boomer apalagi millennials. Jadi yang kita mau bahas tuh apa nih dari Gen Z-nya nih? Betul, jadi kita mau jelasin secara detail. Kan katanya generasi Z ini dia tuh susah buat diajak kerjasama sama generasi lainnya ya kan. Jadi kita mau jelasin secara detail kenapa sih si Gen Z ini tuh susah banget buat diajak kerjasama. Ternyata di balik itu semua tuh ada alasannya. Jadi nanti kita mau jelasin plus dan minusnya si Gen Z ini. Dari banyaknya generasi yang kita punya mulai dari boomers dan juga millennials, mungkin kalau akhir-akhir ini banyak banget orang-orang di industri kerja yang komplain tentang behavior Gen Z. Mulai dari hobi resign, dan habis itu menjadi kutu loncat, yaitu pindah-pindah pekerjaan dalam waktu yang cukup cepat, punctuality yang sangat kurang alias suka banget telat masuk kantor, anti lembur, dan masih banyak lagi keluhan unik lainnya. Mungkin untuk beberapa orang, hal ini cukup sepele. Tapi, bagi orang-orang yang sudah bekerja sama atau menjadi bagian dari tim yang mempunyai staff Gen Z, mungkin rasanya ditinggalin dengan cepat tanpa ada kejelasan yang cukup masuk akal. It's pretty shitty. Imagine this. You're at your office and you got a lot of things to do, and then you hire a Gen Z, and itu membuat kamu senang karena mereka itu sangat cepat tanggap, very tech savvy, sangat melek dengan teknologi, works ambitiously, and kelihatannya suka banget kontribusi banyak. And then kita mulai, this is nice, finally to have someone that got your back, finally to have someone that you could work with, and they're also very fun. They make you feel young, and out of nowhere, mungkin sekitar 2 bulan kemudian, one fine Monday morning, mereka ngeluarin surat resignation. And then you think to yourself like, where did it go wrong? Don't you feel betrayed? Karena semuanya akan berasa sebenarnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba mereka keluar. They had me in the first half, not gonna lie. First, they bring smartphones on their right hands, updating how happy they are at this new place. And then suddenly, mereka resign cuman karena regulasi yang mungkin nggak terlalu cocok sama mereka. Well, newsflash, life is unfair and I think they took it too far. Dengan segala macam keunikan yang mereka miliki dan juga kelakuan-kelakuan yang mungkin sedikit kurang masuk di akal bagi beberapa generasi lainnya. However, with all of those shitty behaviors that they've done, we might want to remember some of their goodness, such as how diverse and bold they are as a person and how appreciative they are with the inclusivity that we have right now. Ketika sama Gen Z, what you see is what you get. Do they care about the environment? Yes. Are they very tech savvy? Yes. And to be fair, kalau misalnya kita lihat, mereka merupakan generasi yang berani untuk breaking the cycle to finally say no for extra work without extra money. Sounds familiar? Jadi, ini memastikan bahwa kurang lebih work-life mereka itu cukup balance dibandingkan sama generasi-generasi sebelumnya, yaitu generasi pecinta lembur. Fact menunjukkan bahwa 77% dari Gen Z percaya bahwa jadwal kerja yang fleksibel akan membuat pekerjaan lebih menarik untuk mereka. Mungkin dengan demand pekerjaan saat ini, ekonomi yang menekan membuat beberapa requirement pekerjaan itu tidak menarik lagi buat mereka karena demand yang sangat tinggi dan jadwal yang mungkin terlihat sangat tidak fleksibel. Dan ini terbukti dari research nyata, sekitar 70% dari karyawan Gen Z mengharapkan pendapat mereka didengar di tempat kerja. Jadi bisa dibilang Gen Z ini adalah generasi yang sangat bold dan outspoken.
Nah, tapi ingat, setiap generasi itu sebenarnya punya poin plus masing-masing. Maupun lo orang profesional yang berpengalaman, ataupun lo generasi Z yang belum punya pengalaman sekalipun, sebenarnya kita itu bisa saling belajar dari satu sama lain. Nah, itu gue setuju banget. Jadi mau lu boomers, mau lu millennials, ataupun Gen Z, yang penting kerjaan lu selesai dan sesuai dengan apa yang lu kerjakan. Right. Bottom line is, yang penting kita semua bisa bekerja sama menuju tujuan masing-masing tanpa harus memojokkan generasi satu sama lain. And now we have come to the end of the session. Until then, see you next time at Namu.